terus dipukul-pukulin. Dan di kolom komentar juga udah ada Pixie lagi nih muncul. Alter ego, go, kata Pixie ya. Untuk mendukung mantan timnya lah bisa dibilang. Karena kan Pixie udah di farewell ya kan. Ayo buat teman-teman juga jangan mau kalah sama Pixie. Bagi kalian yang pendukung dari Alter Ego Onyx langsung ketik #AlterChamp untuk mendukung Alter Ego Onyx. Atau geng kapak apa tahu? GPX anti pecah. Para pendukung geng kapak nih gak sedikit biasanya. Banyak. Yang penting nanti Sky jangan sampai retributionnya miss aja. Udah rame tuh pendukung geng kapak. Retrieko muncul semua di kolom komentar nggak pakai lama ya. Eko yang lagi nonton di rumahnya jadi pusing liatin kalian. Oke. Balik ke draft nih ya, tapi menarik banget nih buat Alter Ego karena ada 2 mage. Ada Lilia, ada Yves. Jadi satunya magical damage. Ya bisa dibilang ya itu juga mage ya, tapi kayaknya satu bakal pasti fix ke gold lane. Jadi itu menarik banget. Dan buat GPX sekarang udah ada Pakito, Clint, dan juga Hayabusa. Jadi early game ini udah serem banget. Dan tambah lagi nih, di Alter Ego tuh hero-heronya sejauh ini lembek-lembek ya, kecuali Matilda. Jadi serem banget. Lembek. Tapi ini ada hal yang menarik ya. Kirain Pakito tuh bakal jadi jungler dipakai sama Sky. Terus Fumieko pakai hero signature-nya yaitu Yuzhong. Ternyata Hayabusa yang bakal digunakan oleh Sky ini juga salah satu hero signature Sky ya. Dan Fumieko sepertinya bakal menggunakan Pakito. Kemungkinan besar karena kan bisa aja sih jadi roamer. Tapi Winda kalau menggunakan Pakito kayaknya chance-nya agak kecil guys. Pakito roam udah agak lebih jarang ya. Dan pasti metanya kayak strategi ini Pakito harus agak beda gitu loh. Jadi kita harus melihat sih. Sejauh ini GPX sudah nge-ban Yi Sun-shin juga. Jadi mereka mau, kalau emang Alter Ego mau berencana main dengan cara apa ya? Dengan lebih kontrol area dan makro dan juga main intel dengan melawan shocker itu udah bukan lagi opsi. Dan mereka nge-ban Jawhead. Jawhead dari Winda. Jadi Earl itu punya signature hero yaitu Jawhead juga. Yang memang kalau udah main, buset dah tuh. Inisiasinya sangat amat mengerikan. Karena tiba-tiba bisa langsung di injektor begitu aja ya kan. Dan momen zoning out dari Jawheadnya Winda nggak perlu diragukan lagi sih. Karena sempat menjadi MVP ketika di WSL season yang kedua. Ya kan, Grand Final. Tuh. Jadi waktu itu MVP dari playoff-nya tuh Winda. Dengan Jawheadnya waktu itu. Jadi kalau Violet dengan cowoknya WSL season 1, yang season kedua nih ada Winda ya kan. Kalau season yang ketiga itu dari Bellatrix Vival ya Pak Produser kan ya waktu itu. Iya, yang jadi MVP-nya. Valanir waktu itu yang menjadi MVP dari WSL season ketiga. Padahal season yang gila. Saya season 1, season 2 ingat, season 3 kenapa tiba-tiba MVP-nya. Jadi lupa ingatan. Biasa Sweet 17 lah ya guys ya. Ayo lanjut dulu lah. Parsha di ban nih. Apa yang bakal diambil sama teman-teman geng kapak karena roamer belum kelihatan. Kalau Arash jadi geng kapak, apa yang bakal diambil? Roamer buat geng kapak ya? Waduh. Pasti mau yang agresif sih. Kalau terlalu pasif ntar malah repot karena nggak ada yang bisa ntar ngejar kill atau pick off di early game nih. Kalau ntar Alter Ego mainnya tuh aman-aman aja di bawah tower. GPX tuh harus bisa mencari cara buat setup dive-nya loh. Jadi roamer yang bisa ada crowd control bakal bagus banget sih. Kufra mungkin, tapi ya Kufra agak aneh juga sih sebenarnya. Bisa aja kalau memang dia mau main Angela. Nah ini dia ya. Angela. Padahal memang Hayabusa ini kan hero yang mandiri ya. Tapi combo Angela Pakito. That's the point. Angela Pakito. Iya, that's the point. Yang bakal bikin Pakito ini sustain banget untuk nabrak di depan. Dan walaupun biasanya Pakito di sisi XP Lane tuh build-nya tuh pakai emblem Festival of Blood. Karena kehadiran Angela dia bisa aja dong pakai Killing Spree. Bisa aja kan? Bisa lebih cari apa ya, bisa lebih agresif terus bisa lebih selamat aja gitu kan. Kalau ada bikin play yang lebih nekat gitu. Tapi sekarang dengan pilihan itu kita lihat dari Alter Ego ya, mereka juga udah ban Pharsa, jadi mereka masih banget mentingin keunggulan jarak. Jadi sekarang tuh kalau emang fightnya belum mulai, ada Yves, ada Lilia yang bisa nyicil dari jauh, pastinya GPX tuh yang akan terpaksa untuk memulai fightnya. Dan sekarang untuk dua pick terakhir, apa ya kira-kira? Marksman yang lebih aman di backline kayaknya sih. Iya. Clint masih free. Clint sudah di GPX. Oh iya ya sampai. Aduh, kaget saya. Granger dan juga Esmeralda yang diambil. Ini juga wise choice karena dengan Esmeralda dia bisa nge-counter pergerakan dari Kapak Basri kalau mau ngambil Esmeralda walaupun chance kecil banget sih. Tapi kan itu shieldnya bisa absorb banget dari reward manipulation kan. Tapi dia juga bisa absorb shield yang dihasilkan dari Angela. Membuat Angelanya nggak bisa pakai Aegis nantinya. Iya, atau kayak menghindari juga, untuk menggunakan Aegis. Dan juga Granger di sini yang menjadi jungler, dia bisa menjaga jarak banget di lini belakang
Jadi kayak Clean untuk ngincar Granger tuh agak susah. Dia kan termasuk jungler high ground hitungannya. Bisa dibilang begitu kan memang apalagi kalau pakai Jasonata tuh jaraknya jauh banget ya. Ya, rondonya juga kan bisa bikin untuk dia escape sedikit. Jadi Pakitonya dari seorang Fumi nanti juga harus mikir panjang nih ketika dia mau dive in. Tapi waduh, ternyata aku salah kira Uranus yang bakal keluar. So, tunggu. Wait. Mid lanernya siapa? Mid lane Hayabusa kah? Jungler Clean, jungler Pakito, mid lane Hayabusa apakah efektif? Karena energinya ini jadi boros banget loh. Pakito mid lane, saja di. Ya, kalau Pakito mid lane masih Pakito masuk akal. mid lane ya, waduh. Tapi magical damage-nya kurang gak sih? Agak kurang sih, berarti sumbernya cuma dari Angela sama dari Uranus ya. Iya. Uranus pun bukan burst damage. Oke lah, kita nggak tahu, kita lihat aja ya. Karena ini new strategy yang pastinya sudah dilatih juga sama teman-teman dari geng Kapak Basreng. We gonna see, is it effective on this game one? Kita tambah lagi dari picknya ya, komposisi Alterigo tuh mentingin jarak banget ya. Ada Desonata, ada Real Manipulation juga. Jadi mereka tuh kalau mau main dari jauh, pick off tanpa mendekati musuh sama sekali, bisa-bisa aja. Tapi balik lagi tergantung nih, kalau GPX bisa mainin kontrol di mapnya dengan bagus banget, bisa aja mereka tuh terjebak. Dan kalau emang hero-nya tuh squishy begini, bisa langsung di-burst oleh Pakito. Yoi, dan tanpa berlama-lama lagi daripada kena spoiler yang ada di YouTube, langsung aja yang lagi nonton di YouTube ya, jangan lupa like, subscribe, terus pindah ke Buyah karena delaynya lebih rendah sama kalian bisa dapet diamond teman-teman. Karena nggak nonton, nggak Buyah, nggak dapet diamond. Totalnya 10.000 per hari diamond yang bakal dibagi-bagi ini ya. Dan kita kembali lagi ke Land of Down di mana ada Lita teman mabar kamu setiap saat juga ya siap nemenin kalian semuanya kalau lagi kesepian. Terlihat memang Pakito mid lane yang terjadi nih dari teman-teman geng Kapak Basreng. Kalau menurut Arashi sendiri apakah efektif Pakito mid lane? Aku sih lebih suka mage ya sebenarnya. Jadi kayak kalau dapat itu sebenarnya rasanya ada gimana gitu. Tapi wave clear-nya ada, track control-nya ada. Dan kalau emang mau main agresif di mid game nih, ada Hayabusa juga kan dari tim GPX. Jadi bisa kedolong sama kayak agresi dari Pakitonya. Yoi, tapi dari Fumi ini benar-benar nakal banget ya. Dengan Ionic Edge-nya tuh nyicil-nyicil ke arah Now. Memang Esmeralda bakal sedikit tersiksa di early game-nya ketika harus bertemu dengan Uranus. Tapi di middle to late game, Force Moon Shield-nya itu bakal ngisep banyak banget absorb ability dari seorang Uranus dan juga Angela itu sendiri. Dan Orange Buff-nya mencoba untuk diganggu-ganggu. Earl yang mencoba untuk bermain agresif Love Wave. Dan itu dia combo dari play agresif dari Pakito ya. Biasanya emang bagusnya tuh ada mid yang bisa agresif dan roaming, tapi sekarang adanya Pakito di combo dengan Angela juga. Jadi ada yang bisa tebal di depan buat tahan damage, sama ada juga utility dari Angelanya juga. Jadi ini strategi yang cukup pinter sih dari sisi GPX. Tapi sekarang kurang lebih kedua tim masih farming aja. Sama-sama cut wave juga di sisi atas antara Esmeralda dan Uranus. Dan kayaknya ntar turtle pertama nih bakal jadi pusat pertarungan di game ini. Yap, apalagi dengan geng Kapak Basreng yang memiliki fighters mid laner ya. Ini bakal ngebuat mereka lebih sustain. Ya kan ini 2 hero sustain. Ada Uranus, ada Pakito yang memang benar-benar ngeselin walaupun saat ini di area bottom lane benar-benar mencoba untuk di sandwich dari Cincau. Earl yang langsung datang ke backup, papat on a string juga langsung dilepaskan. Masih ada love wave juga agar dia nggak bisa kabur dan apakah first blood akan terjadi dan yes, Fancy Nancy menjadi korban. Sedangkan Stacy yang tadi menggunakan Rhapsody-nya belum bisa konekin ke arah lawannya. Dan di sisi lain Sky berhasil mengamankan turtle-nya dan langsung maju dan mengambil purple buff dari sisi Alter Ego Nyx juga. Dan sekaligus mungkin siap-siap untuk melakukan dive di mid lane. Karena ada baik lagi nih, Pakitonya ini agresif banget. Bisa aja membuat play, tapi mereka kayaknya all the way ke bawah. Mencari jungle tambahan dan kalau nggak ada apa-apa mungkin langsung di dive nih. Karena lilianya udah low banget. Dia udah low banget dimana yang bakal langsung menggunakan baru kan. Langsung di Plexus juga digunakan tapi sandwich. Sudah bakal dijalankan sepertinya dari teman-teman geng Kapak Basreng. Dan mereka mengurungkan niat untuk nge-cutting wave nih. Karena tahu gerobaknya mahal buat Clean. Dia sangat amat membutuhkan goldnya. Walaupun di area mid lane, Funi. Di sini dia ada hero melee. Yang bakal berbahaya banget kalau sampai terlalu komit. Bakal dihajar sama teman-teman Alter Ego Nyx. Karena ada 4 hero tadi yang bergerak di area mid lane. Ya, permainan agresif dari Alter Ego Nyx buat ke mid lane aja. Coba buat berhentiin kayak agresif dari Pakitonya. Dan sekarang Sky digangguin tapi Fumi udah on the way buat ganggu juga. Biar pastiin kalau Nao tuh nggak terlalu jadi masalah. Sekarang di mid lane kita ada jebakan disiapkan oleh Fumi. Apakah akan ada engage dari sisi GPX? Yap, karena kalau di engage itu bakal berbahaya banget dari Alter Ego Nyx karena Fancy Nancy di sini terus-terusan melakukan zoning out menuju ke arah Earl yang terus-terusan nyicil dengan low wave-nya. Tapi Void Crystal juga di open tadi biar Earl tidak bermain terlalu agresif.
Kayaknya tadi aku mikirnya GPX bakal main lebih agresif sih. Revelation langsung di pop up begitu saja menuju ke arah Cincau supaya dia tidak kabur. Tapi ternyata di belakang sana Sky bersama dengan hard guard dari seorang Angela. Sedikit Eagle dibuka menuju ke arah Funi. Dari 12 sekarang bakal dari Funi langsung tumbang begitu saja gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan Vicinity udah mulai sekarang mau tidak mau juga harus mundur ke arah belakang. Langsung recall saja. Itu terlalu berbahaya kalau dia terlalu komit. Iya, gue baru mau bilang kayak kirain GPX bakal main lebih agresif, tapi pas ngomong gitu mereka langsung mulai team fight. Jadi emang udah bagus banget dan karena banyak orang ketarik ya ke lane bawah, langsung purple buff-nya diambil lagi oleh Fumi. Tapi apakah akan ketahuan? Apakah akan dicolong kembali oleh Stacy? Karena dari mereka juga mencoba untuk langsung rusuh dan tercuri oleh Fumi. Walaupun kali ini Turtle Camp by Buyah sudah mulai hadir dan Sky langsung hadir tanpa absen ya. Ini ibaratnya anak sekolah nih yang jarang telat, tiba-tiba muncul ya kan, namanya dipanggil langsung muncul dia ya. Tapi Shooting Eagle udah mulai dilepaskan menuju ke arah Funi. Funi yang sendiri yang mencoba menjaga jaraknya kembali. Sedangkan Fumi dia langsung ada di lini depan bergantian sama seorang Funi untuk nge-backup nih menjadi Samsak. Dan kali ini Nao yang terjebak sendirian digebok dengan knock out strike. Nao-nya berusaha untuk kabur ke arah belakang, masih ada reward manipulasi dari seorang Ruder. Tapi di belakang sana Sky-nya mulai datang mencoba untuk langsung menghajar dengan Shadow Kirunya. Rudernya udah bahaya banget tapi Sky dia tidak ada quad Shadow sehingga langsung tumbang dan double kill didapatkan oleh Stacy. Double kill oleh Stacy dan itu jadi awal yang bagus sekali ya. Padahal awalnya Sky udah agresif dan bisa bermain dengan sangat baik, tapi sayangnya dia tumbang di situ dan sekarang ada momentum di pihak Auto Iconics. Tapi sekarang ke bawah balik ke tower kedua, hampir saja Fumi teramankan oleh member dari Auto Iconics. Tapi Fancy Nancy sekarang akan diamankan oleh Cincau dan mereka masih mengejar Stacy yang baru saja mengamankan 2 kill. Tapi dia juga akan double kill untuk Cincau. Dan saat ini kita di YouTube sudah mencapai 33.000 viewernya. Teman-teman, kembali lagi kalau ingatkan, jangan lupa like dan subscribe channel WSL terus supaya kalian nanti nggak kena spoiler. Nontonnya di Buyah aja teman-teman. Kalian tinggal download aplikasi Buyahnya dan nanti di sana kalian juga bisa mendapatkan diamond. Total diamond itu 10.000 per hari yang dibagi-bagi ke kalian semua. Yap, balik ke game tuh, Run udah ada Ice Queens 1 ya, jadi sekarang lebih baik utility, makin lebih susah buat JPX buat bermain dengan agresif tanpa mungkin ditangkap lagi kalau mereka tuh offside karena mungkin terlalu memaksakan play kalau mereka mau main agresif. Kalau sampai terlalu dipaksa, itu juga tidak, maksudnya gak bakal bisa maksimal ya kan. Mendingan mereka sambil sabar lagi menunggu momen lagi. Memang di sini Agatha yang di atas kertas harusnya Lilia bakal menang untuk berhadapan sama Clint. But di sini Cincau udah dapetin 2 point kill, ini bakal bahaya banget karena digebok-gebok aja dengan knock out strike menuju ke arah Fancy Nancy. Bener-bener Fancy Nancy dari tadi yang mencoba untuk melakukan zoning out, malah dibalikin lagi. Sedangkan Stacy tadi Fumi bener-bener maju lagi ke depan dan Agathanya menggunakan Black Shoes terjebak di antara 3 hero sekaligus. Apakah bakal diajar karena masih ada Shooting Eagle dari seorang Fancy Nancy mencoba menyelamatkan seorang Agatha. Cincau maju ke depan sana, bahkan Earl-nya yang kali ini harus ditumbangkan di area mid lane karena terjadi team fight dari Fumi. Dikejar oleh 3 hero sekaligus, Fancy Nancy juga ditumbangkan oleh Cincau. Tapi sesinya dalam bahaya, bahkan meledak sudah Transcendent Ward-nya membuat Fumi mendapatkan poin kill. Dia mencoba untuk mundur ke arah belakang sana dengan Cyclone Eye, bahkan masih bisa taunting dengan stikernya. Wah gila, lawan 3 orang sendiri dan masih mendapatkan kill ke arah Stacy. Permainan bagus banget dari Fumi dan karena banyak orang masih di sisi atas, GPX langsung mencari Turtle. Tapi ada beberapa orang termasuk Esmeralda yang akan on the way ke Turtle tapi kayak nggak jadi. Jadi GPX bisa mengamankan Turtle ini tanpa masalah dan mereka pasti langsung mencari play lagi dan lagi. Yoi, karena di sini Fumi udah benar-benar terlalu sustain dan Fumi oh my god, knock out strike-nya benar-benar sting like a bee kalau kata Muhammad Ali ya. Langsung dihajar begitu saja dan itu darah 2 bar hilang loh kedua hero. Langsung hilang 2 bar, makanya itu serem banget sih buat dari sisi mid lane-nya GPX. Biarpun Yves tuh bisa nge-clear wave sering-sering dan bisa mau coba roaming, tapi karena ada Pakito yang jadi bahaya, itu jadi masalah. Yes, Drone Revelation, di pop-up, masih ada juga Shooting Eagle mencoba untuk langsung menabrak ke arah Funi, tapi masih ada Hard Guard yang mencoba untuk melindungi dirinya. Tapi dari seorang Nao yang bertahan di depan sana seperti terlalu sakit, dan Sonata juga dilepaskan. Funi masih bisa bertahan, sedangkan pergerakan dari Kikapak Basreng belum mau ngasih kedor karena terlihat perbedaan gol 4.000. Kali ini Agatha di arah top lane, langsung diajar juga dengan Shadow Kiru, tapi Black Shoes langsung menghentikan Shadow Kirunya, membuat Sky harus menggigit jari. Kayaknya Agatha terpaksa harus mundur karena Funi dan Earl udah on the way buat coba bantu dive-nya dan Sky langsung play secara agresif untuk mencari jungle minion dari sisi Alter Ego Nyx. Yap. Dia benar-benar langsung bermain dengan rusuh karena Earl di sini ngerasa di backup banget nih ya sama teman-temannya yang memang alot. Terlihat ternyata Pakito mid lane itu berguna untuk menjadi samsak apalagi nabrak, tapi Agatha di arah top lane mencoba untuk diajar. Black juga udah digunakan, apakah bakal di-comment terus-terusan karena Papatonus juga udah dilepaskan, tapi Agatha tumbang dihajar
sama seorang Sky dan bahkan outer top turret yang menjadi korban berikutnya dari game. Banget. Waduh. Bakal sustain banget, apalagi dia pakai emblem Festival of Blood kan. Itu yang membuat HP-nya bakal tebal, apalagi ketika semakin dia mendapatkan point kill, semakin dia dapetin point lifesteal juga untuk seorang Pakito itu sendiri. Bahkan Fumi, di sini dia melakukan cut wave di arah bottom lane, biar Esmeralda-nya nggak bisa terlalu maju di depan, dan inner top turret yang menjadi target dari Cincau. Ika kali ini benar-benar bermain dengan galak banget nih Arashi. Ya, dan Lord pertama sudah spawn sekarang, jadi GPX Basing langsung menuju ke arah Lord, tapi kayaknya mereka akan menyiapkan jebakan. Kalau ada member dari Alter Ego Nix yang masuk ke dalam hutan tanpa hati-hati, bisa langsung di one shot. Funi udah maju, menggunakan knockout strike dari belakang. Karena mencoba untuk ditabrak lagi dengan Rewards Manipulation juga langsung di pop up, masih ada Circling Eagle juga dari Fancy Nancy, tapi Fumi masih terlalu tebal, bahkan Fumi yang langsung tumbang tapi dibalaskan Fancy Nancy yang menjadi korban berikutnya. Di dalam bahaya menggunakan papat Ono Streak untuk menghambat dari pergerakan Nao, tapi Cincau di sini bertahan melawan dua hero sekaligus. Dia dengan Angry Bloom, Sky datang mencoba untuk ke backup dengan Quad Shadow-nya, 4 hero sekaligus, bahkan dia nggak takut dan dapetin point kill-nya. Agatha menjadi korban. Polis Starbo dikeluarkan oleh seorang Nao, tapi Earl datang lagi ke backup dengan low wave-nya, masih datang dan dapat double kill dari seorang Sky yang nggak mau pulang, maunya digoyang. 3 kill ditukar untuk 1 kill oleh GPX Basreng dan mereka masih belum kelar. Fumi masih cut off di mid wave dan sekarang Lordnya pun bisa jadi sasaran untuk GPX Basreng, tapi mereka mengambil purple buff, tapi mega kill diambilkan lagi oleh Cincau. Ini bakal bencana banget karena outer middle turret dari Alter Ego Nix sudah mulai hancur. Sedangkan dari Fumi, dia terlalu sustain untuk ada di depan dan tembakan dari Cincau. Ya ampun, itu benar-benar membuat teman-teman dari Alter Ego Nix harus mundur ke belakang. Sakit banget. Maksudnya ditembak Cincau diterima nggak ya? Iya. Aduh, tapi sekarang GPX langsung mengamankan Lord dengan cepat dan ini adalah instant repay yang dipersembahkan oleh Lita, dan dari awal lihat permainan agresif dari GPX dan mengirim 2 orang ke belakang. Tapi di sini ada play yang mengesankan banget dari Cincau dan juga terutama dari Sky yang biarpun HP-nya tuh udah cukup low banget, masih mencari kesempatan buat balik ke Quad Shadow dan masih mendapatkan kill yang ekstra. Double kill diamankan dan langsung aja mereka masih terus-terusan mengambil turret dan mengambil objektif di sekitar map. Yoi, Sky dilawan, apalagi dia menggunakan hero nyamannya gitu. Itu yang jadi problem. Tapi kalau dari draftnya Alter Ego Nix, mereka ini kan sebenarnya ketinggalan goldnya lumayan jauh nih. 9.000 bahkan ketinggalan gold di menit yang ke-11 ini membuat mereka harus bermain defensif dengan amat sangat rapi. Terutama yang bisa clear wave dengan cepat itu cuma si Agatha. Sedangkan run-run itu bukan tipikal high ground yang clear wave cepat. Dan kali ini Reward Manipulation udah mulai di pop up. Lordnya juga udah mulai langsung dihabisi begitu saja. Sedangkan Fascinasi diajar juga dengan papan on the streak. Dan bottom base turretnya juga langsung dihancurkan sama seorang Cincau. Membuat geng kapak sepertinya masih menjaga jaraknya lagi. Menunggu momentum karena super minion masih bakal datang di area 3 wave-nya. Dan Uni dia langsung masuk ke arah tengah sana. Mencoba untuk berputar-putar bersamaan dengan hard guard dari seorang Earl. Apakah Uni dan juga Fumi bakal mencoba untuk menabrak karena Stacy dengan oh my god itu tembakan dari Death Sonatanya Rhapsody-nya bakal sakit banget, lumayan sakit, tapi startnya semua langsung botak begitu saja. Yang kapak Basreng belum mau pulang, masih berusaha untuk nembak teman semuanya di depan sana, bahkan Agatha satu tembakan saja langsung ter-take down, gak bisa ngapa-ngapain. Dan Nao di sini yang mencoba untuk menahan gerobak supaya tidak masuk ke arah base. Circling Eagle juga digunakan oleh Fancy Nancy. Terlihat dari Alter Ego Nix sepertinya sudah mulai bermain dengan meta solid ya, walaupun Nao menjadi korban ditembak-tembak sama Cincau. Apakah bakal mendapatkan poin kill ya, karena Stacy juga ditembakin. Base-nya terbuka lebar untuk geng kapak Basreng mengakhiri game ini. Kemenangan game yang pertama untuk geng kapak Basreng. Hashtag anti pecah. Hashtag anti pecah di GPX Basreng dan permainan yang menakjubkan sekali ya. Dari awal game udah ada pick yang sangat bingung buat kita. Dari ada Pakito di mid lane tapi mereka masih bisa menggunakan Pakitonya dengan